Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, haleluya. Senang sekali kita boleh kembali lagi di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam situasi apapun. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri, di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Oleh sebab itu kami datang karena kami perlu Engkau untuk menjadi gembala kami, menjadi guru kami, untuk menjadi penuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur Bapa atas hari-hari yang kami sudah lalui bersama Tuhan Bapa. Terima kasih, ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan juga terus kuduskan dan bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami tetap bersih dan bersinar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Bapa, hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Jesus, we enthrone you. Haleluya. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place.
Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. And as we worship Thee true, and as we worship Thee true, and as we worship Thee true, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Yesus Tuhan adalah Raja. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan rumah doamu, jadikan Tuhan rumah doamu. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puja Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata
Dialah yang bertakhta di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Amin. Praise God. Haleluya. Pintu terbuka ya? Buka ya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian,
akan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, terima hormat dan kemuliaan. Sebab Kau layak terima pujian, terima sembah syukur. Sebab Kau layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Layaklah segala bangsa, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, terima hormat, kemuliaan. Sembah syukur kami, sebab Kau layak Tuhan. Layakkan kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Layakkan kami, sebab Kau layak. Layakkan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Engkau layak Bapa, Engkau layak untuk disembah dan dipuji. Layakkan kami Bapa untuk boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan, jam-jam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Tutup bungkus jam-jam pemberitaan firman-Mu Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari Bapa tempat ini baik di luar di dalam, di setiap ruangan dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House.
Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di rumah Tuhan, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabarnya semua? Everyone's doing well. Praise God. Kita juga semua baik-baik saja, luar biasa penyertaan Tuhan sampai hari ini ya. Kita sudah bebas boleh keluar mau kemanapun ya saat ini. Sudah boleh berjalan-jalan. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas ya. Dari Lukas 13. Dari Lukas pasal 13 ayat yang ke 1 sampai 5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jadi hari ini perikopnya yaitu dosa dan penderitaan. Jadi perikop hari ini yaitu dosa dan penderitaan. Jadi kita mau belajar sama-sama hari ini kebenaran firman Tuhan, yang mana bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang-orang pada hari itu, pada saat itu, tentang dosa dan penderitaan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya persilakan untuk membacakan. Oke, Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Perikop dosa dan penderitaan. Ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kedua, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Ketiga, "Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 4, "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Ayat 5, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Amin. Puji Tuhan. Praise God. Firman Tuhan semesta alam. Kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Jadi di ayat yang pertama dikatakan pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Jadi ini orang-orang datang ya kepada Tuhan pada waktu itu, untuk beberapa orang datang kepada Tuhan untuk bercerita tentang orang-orang Galilea. Teruskan lagi. Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi di ayat yang pertama, apa artinya dengan darah Pilatus? Kok darah Pilatus? Darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi mereka sedang berbicara kepada Tuhan Yesus ya, tentang arti apa artinya tentang darah ini, artinya dengan campuran persembahan mereka. Di situ Tuhan Yesus belum berkata apa-apa ya kepada mereka pada ayat yang pertama. Kita mau teruskan dulu ke ayat yang kedua. Ayat kedua,
Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka. Yesus mereka, Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? daripada semua orang Galilea yang lain. Daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Oh, daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Karena mereka mengalami nasib itu. Jadi Tuhan Yesus menjawab mereka di ayat yang kedua. Dan bertanya. Ya, jadi Tuhan Yesus artinya menjawab mereka dan juga berbalik untuk bertanya kepada mereka bahwa sangkamu itu maksudnya di dalam apa? Tuhan Yesus maksudnya hanya untuk tes ya, maksudnya menguji mereka dengan perkataan Tuhan Yesus terhadap mereka ya, karena mereka sepertinya berpikir dosa-dosa mereka itu tidak jauh lebih besar daripada orang-orang Galilea. Jadi di ayat yang kedua, coba bacakan lagi ayat yang kedua. Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab mereka. Jadi di dalam ayat yang kedua Yesus menjawab mereka ya, tadi di ayat yang pertama. Terus Sangkamu orang-orang Galilea ini Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Jadi di sini dikatakan ya, si Tuhan Yesus berkata, sangkamu. Jadi mereka maksudnya Tuhan Yesus, maksud kalian adalah orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Terus daripada semua orang Galilea yang lain. Daripada semua orang Galilea yang lain. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, Tuhan berkata balik kepada mereka setelah Tuhan Yesus menjawab ya. Dia berkata balik kepada mereka, apakah kalian pikir maksudnya seperti itu? Apakah kalian pikir dosa orang-orang Galilea itu lebih besar daripada dosa orang-orang Galilea yang lain? Ya, jadi ini artinya orang-orang yang mau merasa bahwa mau menguji Tuhan Yesus juga dengan hal ini. Jadi artinya mereka juga mau menguji Tuhan Yesus dengan hal ini ya. Tapi kita teruskan dulu ke ayat yang ketiga. Karena mereka mengalami nasib itu. Karena mereka mengalami nasib itu. Itu di ayat yang ketiga. Masih ayat 2. Oh, masih ayat 2. Oke, terus ayat ketiga. Tunggu. Jadi di ayat yang kedua tadi, karena mereka mengalami nasib itu. Jadi artinya di situ dikatakan di ayat yang kedua ya, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena mereka mengalami nasib itu, jadi mereka pikir orang-orang Galilea itu sudah orang-orang yang sangat berdosa. Artinya, tetapi Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Tuhan Yesus mau mengajar mereka cara berpikir mereka, bagaimana mereka harus berpikir dengan baik dengan hal-hal itu. Teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Tidak, kata Yesus, kataku kepadamu. Tidak, kataku kepadamu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi di ayat yang ketiga, ulangi lagi. Tidak, kataku kepadamu. Tidak, kataku kepadamu. Ini Tuhan Yesus ya, yang berkata kepada mereka. Lalu terus, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, terus kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi di dalam ayat yang ketiga itu di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada mereka ya, tidak, kataku. Tuhan Yesus berkata kepada mereka ya, kalau kamu semua tidak bertobat, maka kamu semua juga akan binasa. Jadi artinya mereka juga harus bertobat. Tuhan Yesus mau mengajar mereka agar mereka tidak menghakimi orang-orang berdosa. Mereka tidak menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata balik kepada mereka bahwa kalau kamu juga tidak bertobat, maka
kamu juga akan binasa. Jadi artinya Tuhan Yesus sedang mengajar mereka agar mereka tidak boleh menghakimi orang berdosa dengan cara mereka, dengan pikiran mereka, dengan sikap mereka. Teruskan lagi ke ayat yang keempat. Ayat keempat, atau sangkamu ke-18 orang atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Yang mati ditimpa menara di dekat Siloam. Jadi ini Tuhan Yesus berkata, bacakan lagi. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang diam di Yerusalem. Lebih besar daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem. Jadi ini di ayat yang keempat ya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus mau mengajar mereka agar mereka, bacakan lagi ayat yang keempat. Atau sangkamu ke-18 orang itu. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, apakah kamu pikir ke-18 orang itu terus yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang lebih besar kesalahannya terus daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Jadi coba kamu baca lewat HP aja supaya pertanyaan. Jadi baca di HP aja lebih ini, jadi nggak lambat. Jadi di situ dikatakan ayat keempat ya. Jadi Tuhan Yesus mau berkata kepada mereka, artinya jangan berpikir seperti itu tentang orang-orang itu ya. Itu maksudnya. Jadi ada perbedaan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat kelima. Tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu. Ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertaubat. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan Yesus mengulangi lagi di ayat yang kelima. Tadi di ayat yang kedua, ayat yang ketiga dia sudah berkata sama seperti yang dikatakan di ayat yang kelima. Jadi Tuhan Yesus mengulangi lagi perkataan yang sama di ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima ya. Karena mengapa Tuhan mengulangi perkataan yang sama? Karena Tuhan mau memperingatkan mereka. Ya, jadi Tuhan mau memperingatkan mereka bahwa mereka harus bertobat ya dari dosa-dosa mereka. Kalau tidak, mereka pun pasti akan binasa. Seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima ya, Tuhan Yesus mengulangi perkataan yang sama di ayat yang ketiga dan kelima ya. Jadi maksudnya di dalam ayat ini Tuhan Yesus mau mengajar mereka bahwa mereka tidak boleh menghakimi orang berdosa semau mereka atau seenak mereka, atau mereka pikir mereka bukan orang berdosa, atau mereka pikir Tuhan Yesus harus menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Itu maksudnya mereka mau menguji Tuhan Yesus dengan membawa persoalan itu kepada Tuhan Yesus. Karena mereka juga mau menguji Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan bertindak sama seperti mereka terhadap orang-orang berdosa itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak bertindak seperti mereka. Tuhan Yesus sangat berbeda. Pikirannya beda, tindakannya beda, dan sikap Tuhan Yesus itu berbeda dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Ya, jadi mereka mau Tuhan Yesus harus melakukan apa yang mereka pikirkan terhadap orang-orang berdosa, tetapi justru Tuhan berkata balik kepada mereka, tidak, aku berkata kepadamu, tidak, karena kalau kamu tidak bertobat, maka kamu juga akan binasa. Ya, jadi maksudnya Tuhan Yesus mau menekankan, itu dikatakan dua kali perkataan yang sama, itu Tuhan Yesus sedang menekankan ya kepada mereka.
Jadi itu satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus sedang memperingatkan kita, memperingatkan mereka pada saat itu, dan juga memperingatkan kita, ya, orang-orang pada akhir zaman ini, bahwa kalau kita juga tidak bertobat, maka kita juga akan binasa karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghakimi orang-orang berdosa, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita sama-sama berasal dari orang berdosa. Jadi tidak ada yang orang suci. Yang suci itu hanya Tuhan sendiri. Jadi kita sama-sama harus saling menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang semau kita. Kalau kita lihat orang itu berbuat dosa lalu kita mau menghakimi orang itu, kita tidak boleh seperti itu, karena Tuhan Yesus mengajar orang-orang ini agar mereka tidak boleh menghakimi orang-orang berdosa seperti itu, karena Tuhan Yesus yang berhak untuk menghakimi kita semua, untuk menghakimi orang-orang berdosa. Jadi di dalam ayat-ayat ini kita pelajari hari ini bahwa Tuhan Yesus juga sedang mengajar kita pada hari ini agar kita jangan menghakimi orang-orang berdosa semau kita, ya, karena kita harus menyadari juga bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa. Kita semua berasal dari orang-orang berdosa. Jadi kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain, apalagi sampai harus memikirkan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, hal-hal yang menjatuhkan orang lain, hal-hal yang hanya mau mencelakakan orang lain, ya, padahal kita sendiri penuh dengan dosa. Kita sendiri adalah orang-orang sama seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ketiga dan kelima bahwa kamu juga harus bertobat. Tuhan katakan kepada mereka dan juga kepada kita hari ini. Tuhan katakan kita harus bertobat. Manusia harus bertobat dari dosa-dosa mereka, dari dosa-dosa kita, agar kita semua tidak binasa. Karena di situ dikatakan agar kita tidak binasa, ya. Jadi kita harus bertobat. Jadi pertobatan harus ada. Tanpa pertobatan kita tidak bisa dibaharui, kita tidak bisa diubahkan. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang yang hanya hidup semau kita, ya, tanpa memikirkan bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa kita agar Tuhan boleh mengampuni kita dan Tuhan boleh selamatkan kita dari dosa-dosa kita, karena Tuhan yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa itu, hal-hal yang tidak akan pernah terjadi lagi, bahwa Tuhan sudah mati untuk umat manusia, untuk menebus dosa umat-umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ketiga dan di ayat yang kelima, ya, kamu harus bertobat agar kamu tidak binasa. Ya, jadi ini ada peringatan bahwa kita harus ingat. Tuhan berkata 2 kali, artinya ada penekanan di situ, ya. Tuhan mau kita ingat bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus bertobat dari kejahatan kita agar kita tidak binasa. Karena kalau kita tidak bertobat, bagaimana Tuhan mau selamatkan kita? Kita harus datang kepada Tuhan dan akui segala dosa kita agar kita semua boleh diselamatkan. Kita boleh diampuni, ya, dan Tuhan hapuskan dosa-dosa kita dan kita semua boleh diselamatkan, ya. Kita menjadi bagian dari kerajaan surga, kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita semua harus bertobat dari dosa-dosa kita dan kejahatan kita. Kita tidak boleh hidup seperti dunia lagi. Artinya kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita harus hidup beda dengan dunia. Kita harus tampil beda. Kita tidak boleh lagi hidup sama seperti dunia. Ya, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita harus diperbaharui, ya, diubahkan, diperbaharui lewat pertobatan kita. Karena tanpa pertobatan Tuhan tidak bisa selamatkan kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah hari ini ayat firman Tuhan sudah mengajar kita, ya, lewat perkataan Tuhan Yesus untuk menekankan kita bahwa kita harus bertobat agar kita tidak binasa. Jadi kita harus ingat bahwa ada pesan Tuhan hari ini. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita agar kita semua tidak binasa. Kita semua boleh memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Karena itu yang paling penting. Kita harus sadari bahwa kita harus datang di hadirat Tuhan untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita.
Dan kalau kita sudah memohon ampun atas dosa-dosa kita, jangan kita lagi hidup berbuat dosa lagi. Jangan kita tiap hari hanya hidup berbuat dosa terus-menerus, berbuat kejahatan. Ya, itu semua masih hidup dalam dosa. Ya, keduniawian, kita tidak mau bertobat. Artinya kita harus betul-betul bertobat. Jadi tidak boleh lagi hidup seperti duniawi, maunya bikin dosa terus, maunya kompromi dengan dosa atau kompromi dengan kejahatan, ya. Kita harus hidup apa yang Tuhan mau. Artinya hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita agar kita semua tidak binasa. Ya, kita semua boleh diselamatkan. Jadi Tuhan mau adakan perbandingan antara orang-orang itu yang berbicara kepada Tuhan Yesus, ya. Karena mereka mau menguji Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sedang menguji mereka atas sikap mereka, dengan sikap-sikap mereka terhadap menghakimi orang-orang berdosa. Jadi artinya Tuhan Yesus justru tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, ya, tentang orang-orang itu. Justru Tuhan Yesus berkata balik kepada mereka bahwa mereka harus bertobat agar mereka tidak binasa. Jadi hari ini juga Tuhan Yesus berkata kepada kita semua bahwa kita harus bertobat agar kita tidak binasa. Kita harus stop, berhenti menghakimi orang-orang yang berdosa. Karena kita harus sadari bahwa kita juga adalah orang-orang berdosa. Kalau kita tidak bisa menyadari semua itu tentang dosa-dosa kita, maka Tuhan sendiri yang akan menegur kita. Karena Tuhan yang akan menegur kita agar kita datang dan bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita semua boleh diselamatkan. Kita tidak binasa seperti ayat firman yang dikatakan di ayat 3 dan ayat yang kelima. Jadi ini yang saya mau tekankan, saudara, bahwa hari ini kita harus ingat bahwa Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita harus ingat, jangan kita menghakimi orang-orang berdosa semau kita, ya. Karena hanya iblis yang memiliki sikap seperti itu. Iblis itu dia mendakwa manusia yang sudah diselamatkan. Dia selalu mendakwa. Dan setiap manusia yang masih mendakwa, dia memiliki sifat iblis. Karena bapaknya itu adalah iblis. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, bapaknya adalah iblis. Oleh sebab itu dia menghakimi terus orang berdosa tanpa dia sadari dosa-dosanya sudah tidak dapat dihitung. Ya, berapa banyak dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan semenjak dia lahir, semenjak dia bertumbuh dewasa sampai dia tua. Dia harus ingat bahwa berapa banyak dosa di hadapan Tuhan yang sudah dia lakukan selama hidupnya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang semau kita, orang-orang berdosa. Ya, karena itu banyak sekali, ya. Saya pun dihakimi, ya. Mereka pikir saya ini orang berdosa dan mereka itu bukan orang berdosa. Jadi mereka itu menghakimi saya semau mereka, seenak mereka. Itu pun saya bingung, kok bisa ya mereka menghakimi saya tanpa melihat diri sendiri. Apakah mereka ini orang berdosa atau orang suci gitu loh. Jadi itu yang membingungkan saya kalau orang menghakimi saya. Kalau saya ke gereja pun begitu. Orang di gereja itu menghakimi saya. Ya, mereka pikir latar belakang saya mereka tahu, jadi mereka menghakimi saya. Mereka tidak senang kalau Tuhan sudah selamatkan saya. Tuhan sudah ampuni dosa-dosa saya, mereka tidak suka. Mereka tetap mau menghakimi saya dengan latar belakang saya. Jadi orang-orang seperti ini saya tuh betul-betul bingung. Kok mereka aneh gitu ya, masuk ke gereja, datang ke gereja, tetapi kerjaannya hanya menghakimi orang berdosa. Lalu mereka sendiri tidak melihat diri mereka sendiri, bahwa mereka juga berasal dari orang berdosa. Jadi itu satu hal yang sangat membingungkan. Kalau di gereja masih ada orang-orang seperti itu, atau di keluarga ada orang-orang seperti itu pun membingungkan. Kok mereka tidak bisa melihat Tuhan selamatkan orang berdosa, tetapi mereka mau datang ke gereja, cuma tidak pernah mengerti apa yang firman sudah ajarkan kepada mereka. Kita tidak boleh menghakimi orang berdosa, ya. Seperti hari ini Tuhan mengajar, kita tidak boleh menghakimi orang berdosa karena semua kita adalah orang berdosa. Ya, Tuhan berkata, kalau kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Jadi Tuhan akan menghakimi juga dosa-dosamu. Kalau kamu menghakimi orang lain yang berdosa, kamu juga akan dihakimi oleh Tuhan dengan dosa-dosamu yang begitu banyak. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, ya, merasa diri orang kudus, orang suci, lalu menghakimi orang yang berdosa.
Loh, bukannya malu di hadapan Tuhan? Mestinya kan kita malu ya di hadapan Tuhan kalau kita menghakimi orang berdosa. Kita juga harus sadar kita juga orang berdosa ya. Jadi itu yang saya lihat, saya mengalami sendiri ya, baik di dalam keluarga, baik di community, di gereja, di mana kalau saya pergi ada saja orang itu datang mau menghakimi saya. Saya bingung, kok ada alat iblis banyak di gereja gitu ya. Jadi alat iblis pun di keluarga banyak. Orang-orang yang keluarga yang belum mau bertobat, mereka juga dipakai iblis untuk mendakwa saya. Jadi artinya iblis memakai alat-alatnya untuk mendakwa orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tidak mau terima itu. Mereka mau pakai terus. Iblis mau pakai orang-orang itu untuk mendakwa kita. Jadi artinya sifat iblis itu mendakwa ya. Jadi jangan kita sampai memiliki sifat iblis, mendakwa orang yang sudah diselamatkan masih dikata-katain terus, masih dituduh-tuduh terus. Itu mendakwa. Artinya sifat iblis itu bukan sifat Tuhan ya. Sifat Tuhan itu tidak seperti itu. Sifat Tuhan itu dia sudah menyelamatkan, dia sudah mengampuni orang berdosa itu. Dan dia tidak ingat-ingat lagi dosa orang itu. Dia tidak ingat lagi dosa kita. Tuhan sudah mengampuni total. Tidak ada lagi diingat-ingat dosa kita. Tetapi manusia itu masih terus ingat-ingat dosa orang terus. Mereka tidak peduli Tuhan sudah selamatkan orang itu. Mereka tetap mau menghakimi orang itu. Karena mereka belum diselamatkan. Mereka sendiri belum bertobat dari dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu mereka masih mau menghakimi orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan berkata lewat firman-Nya pada hari ini, ya, kamu juga harus bertobat supaya kamu tidak binasa. Artinya kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, ya, supaya kita tidak binasa. Jadi Tuhan berkata jelas 2 kali di dalam ayat 3 dan ayat yang kelima. Jadi kita harus ingat hari ini bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan lagi kita menghakimi orang lain. Jangan lagi kita menghakimi orang-orang berdosa. Karena Tuhan yang akan membela orang-orang yang dia sudah selamatkan. Jangan main-main, karena dia akan membela orang-orang yang dia sudah selamatkan. Dia akan bela orang-orang yang sudah dia selamatkan, dia pakai. Dia pakai orang itu untuk mengabarkan Injil. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan menghakimi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Karena ada pembalasan dari Tuhan. Tuhan yang akan membalas kejahatan kita itu, menjatuhkan orang yang dia sudah selamatkan, ya, mau menghina orang yang dia sudah selamatkan. Dia akan membalas karena Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Jadi saya biarkan saja keluarga saya menghina saya, keluarga saya menghakimi saya. Mereka masih dibutakan oleh iblis. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya itu. Mereka masih saja menghakimi. Jadi itu pun saya serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan nanti yang menghakimi mereka. Karena Tuhan berkata pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan saya punya hak untuk membalas mereka. Itu di dalam keluarga saya. Belum lagi di luar. Di gereja, di tempat kalau saya mau pergi. Ada saja orang mau menghakimi saya. Jadi itu pun saya betul-betul bingung. Ini orang-orang datang ke gereja untuk apa? Kok tidak pernah mereka diselamatkan? Kok mereka sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, tetapi belum pernah diselamatkan ternyata mereka. Mereka masih saja jahatin orang, menghakimi orang, ya, semau mereka. Tanpa mereka sadar bahwa mereka sendiri orang berdosa, orang najis, orang kotor gitu. Tapi mereka masih dibutakan terus oleh iblis. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan kita menjadi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menghakimi orang berdosa. Karena kita sendiri adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat yang ketiga, di ayat yang kelima, kamu juga harus bertobat dari dosa-dosamu. Karena kalau tidak, kamu akan binasa. Jadi Tuhan artinya katakan juga, ini untuk keluarga saya, ya, harus bertobat dari dosa-dosa kita. Supaya Tuhan bisa selamatkan kita. Karena kalau tidak, kita pasti binasa. Tuhan tidak akan mengampuni dosa keluarga juga yang tidak mau bertobat, ya. Tuhan tidak akan mengampuni mereka kalau mereka juga tidak bertobat. Begitupun gereja yang menghakimi orang lain, mereka juga tidak akan diampuni oleh Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Jadi mereka harus bertobat. Kita semua harus bertobat, ya.
Jadi ini pesan Tuhan, ada pesan Tuhan hari ini. Karena saya pun sudah, kalau saya dihakimi, saya cuma berdoa, serahkan kepada Tuhan. Karena saya tahu pasti Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan pasti membela orang-orang yang Dia sudah selamatkan, orang-orang yang Dia sudah ampuni dosa-dosanya. Seperti perempuan di sumur Yakub itu, seperti perempuan lagi yang kerasukan 7 roh. Dia pun orang berdosa, tetapi Tuhan sudah ampuni mereka. Ya, ada perempuan-perempuan juga berdosa di dalam Alkitab, tetapi Tuhan sudah mengampuni mereka. Tuhan pakai hidup mereka, mereka menjadi berkat, ya, bagi komuniti mereka, ya, karena Tuhan sudah selamatkan mereka. Tuhan selamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Tetapi manusia yang masih saja mau menghakimi orang-orang seperti itu, karena manusia yang menghakimi mereka belum bertobat. Mereka belum mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka mau kita hidup seperti mereka lagi. Jadi mereka tidak mau orang berdosa sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Nya. Dan orang-orang itu iri. Mereka iri melihat orang berdosa itu diangkat oleh Tuhan, diselamatkan. Mereka iri, mereka tidak mau. Iblis itu tukang iri. Iblis itu tukang iri. Ya, dia pakai orang-orang itu untuk menjatuhkan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Iblis pakai orang-orang yang belum mau bertobat untuk mendakwa, untuk menjatuhkan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita sama-sama belajar hari ini agar kita tidak lagi, kita harus dengarkan, karena firman Tuhan harus didengar oleh telinga, ya. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kita harus dengar bahwa firman Tuhan mengajar kita. Kita tidak boleh lagi menghakimi orang-orang berdosa, karena kita sendiri berasal dari orang-orang berdosa, ya. Dosa kecil atau besar itu tetap dosa. Jadi Tuhan katakan semua kita adalah orang-orang berdosa. Ada satu wanita, kita sama-sama saling sharing, ya. Lalu saya katakan kepada wanita itu, saya berasal dari orang berdosa. Lalu wanita itu pun berkata demikian. Dia tidak menghakimi, dia tidak angkuh atau sombong. Sifatnya itu beda. Justru dia mendengarkan apa yang saya katakan, dia pun bertindak sama. Dia berkata demikian sama dengan saya. Dia kata, saya juga orang berdosa. Jadi itu luar biasa. Itu orang memiliki hati yang rendah, hati penuh kerendahan hati. Artinya dia penuh kerendahan hati, dia menyadari bahwa dia juga orang berdosa. Jadi apa yang dia dengar dari saya, dia sendiri mengakui di hadapan saya bahwa dia pun orang berdosa. Jadi dia adalah orang yang rendah hati, dia tidak mau menghakimi sesama manusia, karena dia tahu dia berasal dari orang berdosa, sama seperti saya. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh diterima dengan baik dan boleh diingatkan kepada kita semua bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan katakan kita juga harus bertobat dari dosa-dosa kita agar kita semua tidak binasa. Jadi untuk orang-orang yang suka menghakimi orang berdosa, pesan Tuhan hari ini, kamu juga harus bertobat dari dosa-dosamu agar kamu tidak binasa, agar kamu boleh diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi ini pesan Tuhan hari ini, biarlah kita semua sama-sama bertobat. Kita semua sama-sama saling mengakui dosa kita. Kita sama-sama memiliki rendah hati. Jadi jangan memiliki hati, tinggi hati atau kesombongan, karena Tuhan akan rendahkan orang yang tinggi hati dan Tuhan akan tinggikan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu, orang itu akan mengakui dosa-dosanya. Itu orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati, dia tidak pernah mau mengakui dosa-dosanya. Dia tetap menghakimi orang berdosa itu karena dia tidak memiliki kerendahan hati. Tuhan katakan dia memiliki sifat iblis. Iblis itu sombong, angkuh. Sifat iblis itu seperti itu, angkuh, sombong, tidak pernah mau mengakui dosa-dosanya. Oleh sebab itu kita akan bisa melihat perbedaan. Orang-orang yang menerima sifat Kristus, mereka itu berbeda. Dan orang-orang yang masih memiliki sifat iblis, kita bisa lihat dari buahnya. Jadi kita akan melihat, mengenal mereka.
firman Tuhan katakan, kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Jadi kita akan mengenal mereka dari buahnya. Jadi biarlah kita semua sama-sama mau belajarnya untuk tetap rendah hati, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat agar kita semua tidak binasa, ya, dan kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan secara cuma-cuma untuk setiap orang yang mau menerima keselamatan yang kekal, ya. Jadi biarlah kita sama-sama mau memperhatikan, ya, tentang pengabaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita sudah diingatkan kita harus bertobat dari dosa-dosa kita agar kita semua tidak binasa, tetapi kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal, ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, Tuhan katakan di situ, ya, kita boleh memperoleh keselamatan. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kalau tidak salah, di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan menghapuskan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi siapapun yang mau mengakui dosa, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di situ dikatakan kita harus mengakui dosa kita. Maka Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya. Dan di situ Tuhan akan membawa kita kepada rencananya yang ajaib. Jadi hari ini saya pun belajar bahwa Tuhan mau saya belajar apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup saya. Bahwa Tuhan sudah mengangkat saya dari dosa-dosa saya dan Dia sudah selamatkan saya. Tidak ada orang yang dapat, Tuhan berkatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mau menjatuhkan saya, karena Tuhan yang menyertai saya. Oleh sebab itu, saya hanya memohon Tuhan ampuni orang-orang yang menghakimi saya, termasuk keluarga saya. Saya hanya meminta pengampunan dosa untuk mereka, karena hanya itu yang saya bisa doakan kalau mereka belum mau bertobat, ya. Jadi saya hanya dapat memohon pengampunan dosa dari Tuhan untuk keluarga saya, agar mereka boleh memperoleh pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan boleh bawa mereka untuk bertobat dan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama sudah diingatkan dan diajar oleh Tuhan pada hari ini bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan lewat dosa-dosa kita. Tuhan selamatkan setiap umat manusia yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh, kita juga harus berdoa untuk setiap pokok doa kita. Kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan setiap pokok doa kita, karena Tuhan masih tetap menjawab setiap pokok doa kita. Oleh sebab itu kita tetap percaya bahwa Tuhan masih menjawab doa kita. Amin, puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, Bapa. Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan hanya memakai hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pemberitaan firman Tuhan. Tuhan hanya memakai kami, orang-orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah bertobat dari dosa-dosa. Setiap orang yang mau bertobat, dan juga Tuhan sudah selamatkan setiap orang berdosa, dan Tuhan pakai hidup mereka untuk memberitakan penginjilan, untuk memberitakan kabar baik itu, agar banyak jiwa mau datang kepada Tuhan dan mau bertobat dan mau menerima pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa, dan Tuhan terus mengajar kami, menuntun kami Bapa kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua boleh disadarkan akan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, Tuhan yang lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-teguran firman-Mu Bapa. Kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu. Kami juga mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak, yang tidak perlu disebut satu persatu, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan juga yang
menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri, karena di masa-masa sulit ini begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan Bapa, tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ada perlindungan yang daripada Tuhan, ada keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan situasi yang ada di seluruh bumi, biarlah Tuhan terus yang memegang setiap segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan terus Bapa orang-orang yang sedang berduka, anak-anak yang sakit, keluarga yang sakit, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah, tangan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, semua hormat pujian kami kembalikan hanya untuk Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Kita akan akhiri kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Bapa terima kasih. Kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya, penyertaannya sampai hari ini. Nyanyikan Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Hallelujah.